Pemimpin harus mempunyai visi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bu Mirza dari Wirausaha Media. Bagaimana kabarnya juragan online dimanapun Anda berada? Di video kali ini kita akan melanjutkan buku karangan James Gui, Positive Business Ideas. Kita akan membacakan bab yang kedua. Pemimpin harus mempunyai visi. Apa yang ingin Anda capai dalam 1-2 tahun mendatang? Bagaimana bayangan Anda tentang diri Anda sendiri? Jika Anda dapat menjawab dengan lancar kedua pertanyaan di atas, berarti Anda orang yang memiliki visi. Inilah yang sebenarnya yang harus dimiliki seorang pemimpin. Seorang pemimpin atau manajer harus dapat melihat dengan jelas apa yang dia inginkan terjadi di organisasi, di perusahaan, atau bahkan dalam timnya mereka sendiri dalam waktu 2-10 tahun ke depan. Jadi seorang pemimpin harus mempunyai bayangan 1 hingga 2 tahun mendatang. Kemudian dia juga bisa membayangkan tentang dirinya sendiri, bagaimana keadaannya. Seorang pemimpin tidak memiliki visi yang jelas bukanlah seorang pemimpin yang baik. Bagaimana mungkin dia dapat memimpin anak buahnya dengan baik jika dia sendiri tidak tahu mau dibawa kemana perusahaannya? Siapa yang mau dipimpin oleh orang yang tidak tahu kemana dia akan pergi? Tentu tidak ada. Jika Anda seorang manajer yang memimpin sebuah divisi, Anda harus memiliki visi. Tidak harus visi untuk perusahaan karena Anda bukan seorang CEO. Tapi Anda harus tahu bagaimana wajah divisi Anda di tahun-tahun mendatang. Setelah itu, Anda harus mengomunikasikan visi tersebut kepada bawahan atau staf Anda, agar mereka tahu kemana mereka akan mengikuti Anda. Berusaha bersama Anda yang akan memotivasi mereka untuk berbuat yang terbaik guna mencapai visi dan tujuan tersebut. Ini sangat penting teman-teman ya. Jadi menentukan akhir dari perjalanan sebuah bisnis, kita mau kemana ini, dan ditentukan juga waktunya. Jangan terlalu umum, terlalu general. Saya ingin sukses. Sukses itu ukurannya seberapa? Kapan kita mencapainya? Jadi Anda harus menulis waktunya dan juga angkanya ini harus jelas. Nilainya juga harus jelas. Misalnya, tidak usah ngomong perusahaan dulu. Jadi di breakdown dulu ke diri kita sendiri. Kita ini mau apa 1 atau 2 tahun ke depan. Misalnya saya tahun depan ingin bergaji sebulan 10 juta. Itu jelas. Jadi tahun depan waktunya 12 bulan. Ini penghasilan saya 10 juta, itu jelas. Jadi kalau tujuannya tidak jelas, saya pengen sukses sesukses-suksesnya, itu susah gitu ya. Misalnya contoh lagi, saya ingin berangkat umroh tahun depan. Nah ini harus jelas. Anda harus mulai mencari informasi tentang travel umroh ini berapa harganya. Misal 30 juta. Oh, dalam 1 tahun saya harus mengumpulkan uang 30 juta. Jelas itu 12 bulan 30 juta. Berarti tiap bulannya berapa, tinggal bagi gitu ya. Ini jelas. Kalau kita ngomong tentang perusahaan juga harus jelas. Jadi misal targetnya tahun 2022 ini berapa? Ini juga harus jelas, dan waktunya ditempuh dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Jadi Anda bisa membreakdown tiap bulannya, ketemunya target berapa itu ya. Jadi nanti misalnya 1M dalam 1 tahun atau 4M dalam 1 tahun, 12M dalam 1 tahun. Berarti kalau dibagi 12 berarti 12 bulan, 1 bulannya harus 1M gitu. Terus kita punya tim berapa, gimana cara mencapainya, itu di breakdown ke bawah. Akhirnya kita punya tim sales itu punya target masing-masing berapa. Setelah Anda punya gambaran jelas kemana kita akan menuju, nanti itu akan memudahkan kita mengarahkan strategi kita, kemudian tindakan kita, terus apa biaya yang kita butuhkan untuk mencapai ke sana, kendaraannya apa saja. Ini dikumpulkan, dirangkum, kemudian kita briefingkan ke tim kita. Ini sangat penting juga, karena kalau kita kita saja sendiri yang semangat ke sana tapi tim kita tidak mendukung, itu akan susah, dia akan gandoli istilahnya ya.
Makanya di pengalaman di bisnis saya itu saya ceritakan, saya bicarakan pada tim, kita ini ibarat sebuah bis, kita mau menuju ke Surabaya. Kalau teman-teman punya tujuan yang sama, misalnya tujuan teman-teman sampai ke Jombang atau Mojokerto, ya silahkan naik kendaraan kita sama-sama menuju ke Surabaya. Kalau berbeda, misalnya tujuan teman-teman ke Tulungagung atau ke Madiun, itu kan beda arah dari ke Surabaya. Kalau kita dari Kediri ke Surabaya, itu beda arah. Ya Anda tidak usah naik kendaraan ini, Anda membebani perusahaan ini. Jadi Anda jadi beban hidup lah, beban numpang hidup di perusahaan ini tidak cocok jadi tim kami. Silakan turun, silakan cari kendaraan lain. Begitu ya. Kalaupun cita-cita Anda melebihi Surabaya, oh saya pengen menuju ke Gresik atau ke Lamongan, ya monggo naik saja. Nanti kita hanya bisa mengantarkan sampai ke Surabaya. Silakan lanjutkan perjalanan sesuai dengan mimpi, keinginan masing-masing tim kita. Jadi nanti kita itu punya keselarasan dengan tim. Ini penting sekali teman-teman. Jadi di buku ini dijelaskan di bab yang kedua ini ditekankan pemimpin itu visinya harus jelas. Dia maunya setahun 2 tahun ke depan mau apa, 10 tahun ke depan mau ngapain, itu harus jelas. Waktunya ditulis, angkanya ditulis. Kemudian teman-teman juga bisa harus membayangkan apa yang ada, apa Anda ini 2 tahun mendatang atau 3 tahun mendatang itu seperti apa gitu. Kemudian setelah itu jelas, clear, dikumpulkan kendaraannya, kebutuhannya, biayanya, apa yang dilakukan, perencanaannya, itu di-share ke timnya. Kemudian di breakdown keinginan atau target yang tinggi tadi, kalau ditempuh susah sendiri ya dibagi-bagi, dipecah-pecah. Insya Allah akan bermanfaat untuk bisnis teman-teman. Semoga bisnis teman-teman bisa semakin maju, berkah, dan bermanfaat untuk umat. Demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jumpa lagi di video-video kita selanjutnya. Nantikan tipsnya, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel Wirausaha Media. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berani jadi juragan online.